4 tahun, ujungnya kan mereka nggak menampilkan itu di persidangan, nggak dimasukkan ke dalam novum karena mungkin paham resikonya karena berkaitan dengan secara global masalahnya dengan kasusnya. Mereka kuat ya, bukan kuat sebenarnya. Yang seperti aku bilang, kota kecil itu pengen berubah, ingin bicara, hanya saja butuh pelindung yang lebih dari apa yang terjadi hari ini gitu ya. Kondisi Sudirman tidak baik-baik saja, ya. Kalau sampai tulah ekor itu belum ada pemeriksaan lanjutan, cuman kondisi tidak baik-baik saja, ya. Spill teh pucuk, aku tuh sempat spill dengan inisial tapi langsung kena take down. Itu. Makanya kita lihatlah. Ya harus punya eh, optimisme ya minimal terungkap apa minimal bebas dulu lah yang 7 gitu ya. Yang penting itu mungkin karena sepertinya ada salah satu pendamping hukum dari terpidana aku sempat ngobrol, sempat bicara beberapa hal. Harapannya sama, bebas dulu setelah itu urusan belakangan. Karena mereka paham yang dihadapi seperti apa dan bagaimana. Jessica kalah viral sama kasus bukan karena viral karena memang Jessica kan belum melakukan upaya hukum. Jadi belum bisa dikatakan eh, tidak viral ataupun tidak ramai karena belum melakukan apapun gitu. Itu. Jadi gini, aku sedikit jelaskan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Aku kasih analogi simpel. Intinya begini, dari awal aku in charge untuk kasus ini sampai hari ini, sebagian besar data yang aku miliki, baik data berkas dan semacamnya, hampir 80% sudah diserahkan kepada yang membutuhkan. Makanya pihak-pihak tertentu melakukan upaya hukum. Karena pada dasarnya aku hanya mencoba melengkapi apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan hanya buat VT atau hari ini live dan semacamnya. Ada pekerjaan di belakang layar yang memang dibutuhkan untuk melengkapi pasal yang mereka harapkan untuk data di upaya hukum. Nah, pertanyaannya, apakah data yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut akan dimunculkan keseluruhan, apakah sebagian? Nah, informasi yang aku dapatkan rasanya akan sebagian. Nah, persentasenya berapa persen aku kurang tahu. Jangan sampai aku bilang, jangan sampai kejadian seperti sebelumnya, 4 hal yang aku berikan ternyata 4-empatnya pun tidak dihadirkan. Setelah cross check beberapa lama, ternyata dikarenakan faktor resiko yang mereka pikirkan. Padahal bila 4 hal itu dikeluarkan pada saat sidang tersebut, ramai, mungkin tidak seperti hari ini, akan jauh lebih ramai. Karena selain pembuktian ketidakterlibatan, di situ pun ada pembuktian terkait apa yang sebenarnya terjadi. Gini, ada selalu pertanyaannya ini kecelakaan atau pidana. Kenapa aku selalu menghindari untuk menjawab hal tersebut? Karena aku tidak mau, yang pertama, nggak mau menjadi terbelah dua. Yang kedua, ada plus minus di saat orang berpikir ini kecelakaan, maka dalam tanda kutip orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut akan bermunculan. Namun bila kita katakan ini pidana, maka orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut akan sembunyi. Maka bingung aku mau jawab tuh, bukannya tidak tahu ini peristiwa apa, karena bila dijawab di salah satu itu akan beresiko masalahnya. Perkiraan sangat tahu dikabulkan atau ditolak 60% itu diterima. 65% lah kurang lebih diterima. Bila tidak masuk angin ya. Ya, yang penting ya itu sama pikiran pihak-pihak yang melakukan upaya hukum, yang penting
bebas dulu lah. Setelah itu kita pikirkan bersama ini mau dilanjutkan untuk pokok perkaranya apa bagaimana. Iya, makanya bukannya aku nggak mau jawab, sebenarnya aku soal ini pidana apa kecelakaan. Masalahnya kalau aku jawab A, ini beresiko nih. Kalau jawabnya B, ini beresiko. Masalahnya ada yang sedang melakukan upaya hukum. Masalahnya kalau misalnya ini belum belum melakukan upaya hukum itu lain ceritanya. Gitu. Teh pucuk. Ada. Lalu gimana dengan Rivaldi nanti, Bang? Rivaldi sebenarnya sedikit lebih mudah dalam tanda kutip untuk pembuktian. Seperti aku pernah posting di VT sebenarnya. Cukup dengan surat penangkapan, cukup dengan uh, putusan keputusan hukuman dia untuk membawa senjata dan lain sebagainya itu lebih dari cukup sebenarnya. Lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa tidak terlibat. Karena kalaupun ada ancaman dari ekstraksi pesan dan semacamnya, itu tidak membuktikan dia pelakunya atau melakukan sesuatu gitu. Karena kayak orang awas ya nanti kamu begini-begini kan belum tentu melakukannya. Bisa saja hanya gertakan biasa dan semacamnya. Jadi tidak membuktikan dia melakukan sesuatu sebenarnya. Makin gemoy enggak juga lagi turun sebenarnya berat badannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ya kebetulan. Ya sama ah. Yang pasti gini, uh, intinya fokus dengan pembebasan dulu gitu karena ini terpecah antara yang kecelakaan, antara yang pidana dan semacamnya. Karena yang pasti hasil visum saja ada dua, gitu ya. Hasil visum ada dua. Itu cuman yang pasti uh, kalian cermati apa yang disampaikan setiap yang mengakunya saksi. Jangan ragukan dulu, tapi kalian nilai saja kata per kata atau kalimat per kalimat yang mereka sampaikan. Karena yang tadi aku sampaikan, ada sebagian yang relevan dengan apa yang disampaikan pihak-pihak lain, tapi ada banyak pula yang berlawanan. Tapi yang pasti, untuk seseorang yang hadir dua orang baru-baru ini, mohon maaf, bukan meragukan, tapi aku ada kecurigaan tertentu karena aku memiliki data tertentu. Ya, karena apalagi yang mohon maaf ya, yang beberapa kali lagi sering untuk masuk podcast, mohon maaf sekali. Eh, rasanya pihak-pihak tertentu yang melakukan pemeriksaan paham orang ini siapa. Ingat, seseorang itu bicara konsisten. Bila hari ini A, besok B, ya lusa pun harusnya B pula. Kalau dulu dia bicara kejadiannya itu A, kenapa hari ini jadi C? Jejak digital begitu dahsyat bukan? Ah, yang pasti saksi ataupun seseorang yang membuat pengakuan, mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali. Hanya dua orang yang aku percayai. Dua orang itu rasanya kalau melihat VT by VT, mungkin kawan-kawan bisa menilai siapa dua orang itu ya. Sisanya 65-70% aku meragukan kredibilitasnya dalam artian dia bukan saksi, melainkan titik-titik. Eh muka berubah-berubah enggak ya begini-begini saja. Bukan suruhan, sebenarnya bukan suruhan, bukan permintaan, hanya saja mencoba mengkamuflase seolah-olah menjadi jadi seseorang yang eh, layaknya pahlawan mengetahui sesuatu padahal ternyata bukanlah pahlawan melainkan seseorang yang begitu. Liga Inggris. Rasanya Liga Inggris ini agak punya rasa trauma ya. Rasa trauma akan apa? Bukan kejadian, tapi rasanya mungkin bukan tipe yang orang mudah terbuka Liga Indonesia nih. Um, yang pasti apa yang disampaikan Liga Indonesia itu hanya sebagian kecil. Terkait jujur apa tidak jujur, rasanya Vitikus sudah sempat membahasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, rasanya apapun agamanya, rasa kita tidak pantas untuk melakukan sumpah. Karena pada dasarnya seseorang bisa dikatakan jujur atau tidak itu dengan kita mudah kok nilainya. Bagaimana cara dia bicara. Pada saat dia bicara,
kira-kira matanya dia selaras nggak dengan apa yang disampaikan. Karena seseorang yang ragu akan apa yang disampaikan, itu biasanya ada tandanya dari gestur badan dan semacamnya. Karena selalu aku bilang, manusia ini selalu disetting dan tersetting untuk bersikap dan berkata jujur. Maka di saat seseorang melakukan kebohongan atau memaksa dirinya untuk berbohong, maka selalu ada tanda dalam tubuhnya. Entah melalui gerakan tangan, gestur badan, gitu. Cuman yang lebih gampang terlihat adalah mimik wajah. Bila dia yakin, akan dengan tegas mukanya, tidak berubah dalam artian eh, tidak mencoba untuk pura-pura tersenyum dan semacamnya. Sebenarnya gini, Bapak Direktur yang sebelumnya manajer, pada dasarnya sudah non-job. Hanya saja, agar tidak mengganggu kondusivitas dari jabatannya dia ke bawah, ke area wilayahnya dia, maka masih ditempatkan di tempat itu. Jadi bukan dinonaktifkan, tapi dinonjobkan. Sesulit itu sebenarnya tidak sulit, hanya saja memang berkaitan dengan banyak pihak. Maka lucu rasanya bila hanya sekedar sebuah kejadian tertentu namun banyak pihak yang terlibat, mengapa harus ada yang ditutupi, mengapa harus ada yang dikorbankan. Maka itu aku bilang, kenapa aku tidak pernah mau menjawab eksplisit ini kejadiannya kecelakaan atau pidana, karena bila aku bicara ini pasti akan mengganggu yang lagi melakukan upaya hukum. Yang kedua, ada banyak pihak saja membagi dua kubu saja ini sudah mulai rancu, pada akhirnya fokusnya masyarakat nih terbelah. Akhirnya malah kayak gontok-gontokan, yang ini A, yang ini B, wah udah. Padahal yang kita butuhkan tuh satu suara semua, itu masalahnya. Anak, iya, iya. Eh, kalau soal mata kaki bukan soal ditahan atau tidak, tapi yang pasti eh, mata kaki sudah pasti kena pidana, itu aja. Kalau masalah ditahan itu lain cerita, tapi yang pasti kena pasal pidana, iya, bahkan pasalnya berlapis. Ada banyak junto yang bisa disangkakan kepada mata kaki. Rahman, kau hilang, Bang. Wah, lagi sibuk nyari kentang. Dia nggak pada apa. Pak RT kemana? Ya, sedang santai saja di rumah si kumis. Eceng Gondok. Nggak, aku tuh sebenarnya ada sebuah cerita soal Eceng Gondok tuh. Aku tuh agak aneh dia bisa muncul tuh, karena pada dasarnya dia tuh lawyer tidak laku, kok bisa muncul. Waalaikumsalam. Jenggot. Asli lah, asli lah. Yang dipercaya siapa? Rasanya di VT aku bilang ya, karena aku bilang kalau aku bilang nama siapa itu beresiko. Nah itu karena lagi melakukan upaya hukum masalahnya. Lagi nyantai ya. Justru dengan tidak ada laporan yang ditindaklanjuti secara eksplisit, adem ayem nih. Ini yang rugi sebenarnya yang lagi melakukan upaya hukum. Ini rugi. Karena kenapa? Ingat, mau tidak mau memang saat ini, di saat fokus atau sorotan masyarakat ini terpecah, apalagi sorotan masyarakat ini terbagi, ditambah pula sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, itu beresiko dengan upaya hukum. Mau tidak mau tekanan publik itu menjadi tambahan atau nilai plus dalam sebuah proses upaya hukum. Mau tidak mau kenyataannya seperti itu. Momentumnya sudah semakin landai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru potong, kalau nggak dipotong ya panjang. Hotel Hijau Tosca, orang Cirebon rasanya harusnya tahu. Hotel Putih Hijau Tosca itu di mana? Kemana? Ya masih di kantornya. Ya harusnya, makanya eh, kalau PK harusnya ramai. Cuman pada saat masyarakat sudah semakin jenuh, rasanya agak beresiko ya. Ini
Koreksi kalau aku salah ya, karena aku cukup ya lumayan lama lah. Karena malah aku sempat tinggal di Cirebon selain ada keluarga di sana, sempat tinggal di Cirebon karena kebetulan mungkin kalau orang Cirebon entah masih ingat apa enggak pada saat itu kepala PU-nya Pak Agung. Karena kebetulan yang buat Raperda dan yang buat peta wilayah Cirebon kebetulan aku sama istriku gitu ya. Maka aku cukup paham kultur orang Cirebon gitu ya. Pada dasarnya orang Cirebon ini tipenya sederhana gitu ya. Secara ekonomi pun biasa-biasa saja. Maka di saat ada seseorang atau di saat sebuah kelompok yang merasa memiliki power, akhirnya merasa memiliki hak untuk menekan masyarakat. Pada dasarnya publik Cirebon itu ingin berubah, ingin mau bicara sejak lama. Hanya saja resikonya di saat berbicara tidak hanya satu keluarga yang kena impact, satu kampung kena impact masalahnya. Gitu ya. Udah. Itu udah lama dibancing, udah aku bilang sebenarnya. Iya banyak saksi yang tidak jelas, tapi nggak apa-apa seleksi alam sebenarnya, seleksi alam. Seleksi alam. Hanya saja memang untuk sebagian masyarakat akhirnya membuat rumit. Jadi mana sih yang harus dipercaya, mana sih yang harus didengar ucapannya. Dengar aja semua, karena pada saat banyak bicara akan banyak hal yang disampaikan di luar apa yang mereka pahami, bahkan hal yang mereka tutupi pun akan mereka sampaikan tanpa mereka sadari. Akang asli Cirebon enggak, tapi aku dari kecil lumayan lama di Cirebon karena ada banyak keluarga, ada banyak saudara di Cirebon. Omku orang Cirebon, gitu ya. Gitu. Aku pernah di Tuparev juga pernah, di Tampomas pernah, di malah aku mungkin kalau orang Cirebon tahu dulu kan Grage itu kan kolam renang. Dulunya kolam renang bukan mall sebenarnya dulunya. Bahkan super blok aja master plan-nya aku yang buat. Jadi aku tahu Cirebon, cukup paham lah Cirebon seperti apa. Gunung Sari aku pernah. Betul, Dwi Juli, betul banget, betul banget. Iya, mungkin kalau orang Cirebon tahu, dulu Grage itu kolam renang, sebegitu tahunya kan itu zaman dulu, kan aku tahu persis Cirebon seperti apa, ya kan? Iya. Oke, kalau aku bicara Cirebon, bukan aku so tahu Cirebon, aku paham betul Cirebon seperti apa. Kasarnya mungkin sebagai separuh hidupku tuh pernah tinggal di Cirebon gitu ya. Jadi aku cukup tahu kulturnya seperti apa. Jadi bukan sok-sokan lu nggak kenal Cirebon kok bicara. Aku tahu cukup tahu lah. Walaupun tidak hatam tapi cukup cukup tahu lah Cirebon seperti apa. Gitu. Gitu. Makanya ada banyak raja-raja kecil, bos-bos kecil yang sebenarnya mereka bukan asli orang Cirebon, bukan asli orang Cirebon. Karena orang Cirebon tuh sederhana, nggak macem-macem kok. Tapi orang pendatang meski tinggal lama di sana, nah gitu. Banyak raja-raja kecil, bos-bos kecil, bangsawan-bangsawan baru semacamnya gitu ya. Uh, aku terakhir ke Cirebon itu pada saat ada project di Kuningan. Itu mungkin kalau orang Cirebon tahu atau orang Kuningan tahu atau orang Indramayu tahu ada yang namanya mungkin ada yang tahu namanya Sangkan Park gitu ya. Mereka orang Kota Mangga apa? Yang berkaitan ya, punya Gerage, Bang. Oh, punya Gerage enggak lah. Ya, tahu Bang Sangkan Park ya? Sangkan Park kebetulan yang desain istriku karena istriku arsitek juga, yang desain istriku. Itu proyek terakhir yang aku bantu di Kuningan gitu. Jadi aku cukup tahu lah Indramayu, Kuningan, Cirebon cukup tahu lah. Cukup paham lah. Teh pucuk. Bukan. Gitu. Coba nanti aku coba beberapa lah. Aku coba spill ciri-cirinya karena yang pasti eh di salah satu kasus yang pernah ada di Cirebon, teh pucuk pernah tersorot sekali. Kalau orang Cirebon itu cukup paham, yang benar orang Cirebon ya, itu cukup paham siapa teh pucuk, tinggalnya di mana, siapa orangnya, dia tahu persis. Maka kenapa ada sebagian besar orang Cirebon takut berbicara terkait beberapa case di Cirebon.
Yang pasti bukan Hansip, bukan yang berbaju lain. Tidak ada hubungannya dengan sebuah institusi, tidak ada hubungannya. Sama sekali. Bukan. Enggak ada berhubungan dengan institusi, lembaga, ataupun partai, tidak ada hubungannya. Tapi yang pasti dia punya pengaruh yang cukup kuat untuk beberapa case. Yang pasti dia pernah punya masalah di Chicago dan di Boston yang aku pernah bilang. Gara-gara itu dia pulang kampung. Pengaruh sampai nasional, nasional sudah pasti. Teori kalau mama itu aku nggak mau komen karena bicara by data. Jangan sampai ngasih hal yang serampangan, simpang siur ya. Setiap orang bisa menilai lah. Aku nggak mau komen orang karena aku pun nggak sempurna. Jadi aku nggak mau komen orang lah. Cuman agak terganggu dengan apa yang disampaikan karena banyaknya tebak-tebak bergembira. Kalau enggak juga nggak nyomot sana nyomot sini. Jadi aku nggak bisa komen takut salah gitu. Karena setiap orang nggak sempurna. Tapi nggak tahu kepentingannya apa. Tapi masing-masing pihak bisa menilai lah. Bukan kapasitas aku menilai orang rasanya untuk orang yang seperti itu. Jadi nggak mau takut salah. Takut salahnya bukan kenapa-napa. Aku pribadi aja manusia biasa takutnya kayak orang bener gitu ya untuk menilai seseorang gitu. Gitu. Ya boleh nggak masalah siapa Gibrantal selama punya hal yang konkret ya nggak masalah silakan. Tapi yang pasti untuk saat ini eh, kita kesampingkan dulu terkait ini kecelakaan, ini pidana dan semacamnya. Biar lepaskan dulu yang 7 terpidana. Setelah itu kita mau buka-bukaan ini soal apa, oke, tak masalah. Kita buka semua. Tapi setelah 7 terpidana ini kelar urusannya. Gitu ya. Aku sempat juga spill kan di salah satu VT, di beberapa VT malah. Lepaskan dulu urusan 7 terpidana. Setelah ini mari kita bicara. Kita buka-bukaan ini mau berjalan seperti apa. Bila masih ada yang bernyali, terutama kuasa hukum dan semacamnya, atau memang ada yang mau backup ini mau dibuka semua, oke kita buka semua. Tapi urusan terpidana bereskan dulu agar tidak menjadi beban untuk yang sedang melakukan upaya hukum. Karena kalau kita bicara ini kecelakaan apa ini pidana, ini mengganggu nanti upaya hukum. Ngeri. Ulala. Jadi kumaha sih nu baheula manajer? Ya simpel gini, di saat agak lucu rasanya ya. Eh bapaknya dulu mengurusi kerikil, lalu anaknya menggunakan kerikil, memang tidak aneh. Tidak aneh, sama sekali tidak aneh. Karena memang banyak. Walaupun tidak selalu, tapi itu banyak. Namun pertanyaannya, mengapa setelah hal tersebut terjadi, mengapa dia naik pangkat? Dan lucunya, aku sempat membuat sebuah simulasi bersama teman, mengapa posisi yang sempat aku spill di VT, mengapa posisi E ada di situ? Karena kalau posisinya dengan beberapa percontohan, harusnya posisinya E ini tidak di sini, harusnya di sini, di seberangnya. Kenapa ada di sini? Anissa, thank you. Si tukang sate bukan nggak muncul, tukang sate sudah diperiksa. Jadi ada banyak item bukti, alat bukti itu tidak relevan, tidak relevan. Bila kawan-kawan mencermati apa yang disampaikan mantan Wakapolri Pak Agroseno, tidak salah, tapi tidak bisa membenarkan 100%, tapi ada beberapa yang disampaikan terkait lokasi, terkait kemungkinan-kemungkinannya, hampir mirip dengan apa yang disampaikan Pak Agroseno. Gitu. Tapi yang pasti gini, ini saranku aja, mau didengarkan, mangga, enggak pun tak masalah. Hindari dulu perdebatan, ini kecelakaan, ini pidana. Hindari dulu. Belum waktunya, ada waktunya. Setelah terpidana lepas, agar tidak menjadi beban, mari kita bicara
dengan beberapa pihak akan mau dibawa kemana pokok perkara ini. Bila ada nyali dan keberanian untuk dibuka, oke, kita buka sefaktual mungkin, kita buka-bukaan semua. Saya bisa hubungi LPSK ya. Kalau LPSK kawanku, adik kelasku aja dia jubirnya LPSK masalahnya. Makanya ada beberapa hal aku cukup tahu. Ya, ada plus minus memang di saat menggulirkan kecelakaan. Wah, muncul semua pihak muncul seolah-olah saya tahu ini begini, waktu saya datang begini, bagus, muncul semua, minimal kita menjadi tahu ini faktual apa tidak, make sense apa tidak. Kayak contoh, oke, mungkin meminjam barang dari teman itu hal normal, ya memang normal. Tapi di saat di hari yang bersamaan sama-sama dianggap sama-sama meminjam, gitu ya, dan hampir atribut di badan ini meminjam, itu baru aneh. Kan kalau kita pinjam tuh pinjam topi ya, nggak mungkin sekalian pakai pinjam juga bajunya, minjam sama si ini sepatunya, minim helm. Masa iya semua item di badan kita minjam semua di waktu yang bersamaan dengan orang yang sama juga mengalami sebuah peristiwa? Agak aneh, ini janjian ya, gitu. Kalau kebongkar ya ada tempat lain. Bocor asli Indonesia, asli Indonesia. Emang ada asli Indonesia ya? Pasti semua campuran. Jadi ada banyak hal yang menjadi sebuah anomali dan pertanyaan gitu. Ya untuk masyarakat pasti bertanya, tapi yang memiliki data nggak bertanya, nggak banyak pertanyaan sebenarnya. Hanya oh begini ya ternyata gitu ya. Maka aku tak ada bagus KDM akhirnya KDM dan kawan apa dengan pihak-pihak lain menyodorkan kecelakaan atau bukan mengasumsikan ya, memiliki pendirian atau menggulirkan ini kecelakaan. Bagus, nggak masalah sebenarnya, tak masalah. Karena memiliki keuntungan tersendiri sebenarnya. Pinjam ya. CCTV-nya dibawa ke usaha mang. Ya sama sama pihak yang terkait. Hanya saja ya aku bilang ada duplikasi masalahnya. Maka aku tidak pernah lagi berbicara soal CCTV karena percuma. Karena kayak ekstraksi aja, ekstraksi yang dilakukan kalau kawan-kawan melihat nih, ada by phone, tapi kenapa tidak tercantum? Ada tiga atau empat ya, kalau nggak salah aku lihat. Karena ekstraksi itu pada dasarnya terselundupkan untuk ada dalam berkas, bukan memang disengaja ada dalam berkas, karena daftar isi tidak ada, jadi terselundupkan. Kalau mau fair, menilai secara keseluruhan untuk diekstraksi, pertanyaannya, mengapa tidak ada beberapa contacting itu tidak tercantum. Jadi seakan-akan dipilah-pilah. Padahal kalau itu data harusnya keseluruhan bukan sebagian. Sebentar. Begini kuat. Organisasi besar, oh iya, kalau XTC ya, XTC, Briges, Moonraker, GBR, aku cukup paham lah. Apalagi pendirinya kayak Briges itu sangkatan ayahku,